Peristiwa ini terjadi pada awal tahun 2012 di Inggris. Seorang janda dan seorang pendeta harus kehilangan nyawanya secara brutal akibat perbuatan seorang gelandangan yang memiliki kebencian obsesif terhadap agama Kristen. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk, langsung aja tonton video ini sampai habis. Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru tentang kasus-kasus dari berbagai negara yang lain. Stephen Farrow lahir pada tahun 1964 dan dicap sebagai kambing hitam keluarganya sejak lahir. Anak bungsu dari 6 bersaudara ini adalah hasil dari kehamilan yang tidak direncanakan oleh kedua orang tuanya, Reg dan Doreen. Ibunya, Doreen, memahami ada sesuatu yang sangat salah dengan dirinya sejak kecil. Stephen tidak pernah tidur nyenyak saat kecil, kata salah satu anggota keluarga. Doreen mengatakan dia lebih suka memiliki 5 anak pertamanya lagi daripada yang lain seperti Stephen, karena ia sangat sulit untuk diatur. Meski demikian, Doreen menyayangi anak bungsunya tersebut dan menjadikan ia sebagai favoritnya. Stephen disayang oleh ibunya, tetapi ayahnya lebih menyukai Colin, putranya yang lain. Ibunya sangat religius, tetapi ayahnya sangat menentangnya. Stephen mungkin mengatakan ia membenci gereja untuk mengesankan ayahnya. Stephen selalu ingin membuktikan dirinya kepada ayahnya, tetapi selalu diabaikan. Stephen berkata bahwa ia sudah lama membenci ayahnya, yang ia gambarkan sebagai seorang pendisiplin yang keras. Perilakunya yang sulit diatur akhirnya membuatnya dikirim ke Nest Court, sebuah sekolah perumahan di Shropshire yang melayani anak-anak berkelakuan buruk dari seluruh negeri. Stephen Farrow diperkirakan menghabiskan sekitar 2 tahun di sekolah, hanya pulang ke rumah untuk kunjungan akhir pekan. Sifat sadis Farrow sudah terlihat sejak dini. Sebagai anak laki-laki, Farrow adalah anak yang tidak terkendali, yang suka menyakiti dan membunuh binatang, yang merupakan tanda-tanda awal psikopat. Farrow hiperaktif sejak usia muda. Ia dipulangkan pada hari pertamanya di sekolah. Pada usia 10 tahun, ia membakar altar gereja sambil menyaksikannya terbakar. Saat remaja, ia semakin liar dan tidak terkendali. Penangkapan pertamanya terjadi pada tahun 1979 saat usianya 15 tahun karena perampokan. 3 tahun kemudian, ia ditempatkan dalam masa percobaan karena pembakaran. Ia dijatuhi hukuman percobaan karena pencurian dan penipuan pada tahun 1988. Dan setahun kemudian, ia dijatuhi hukuman penjara selama 12 bulan karena perampokan. Pada tahun 1993, ia kembali dipenjara selama 4 tahun karena perampokan, pencurian, dan penipuan. Saat ia sedang cuti di rumah dari hukuman inilah, ia menyerang Nyonya Crow dengan pisau di rumahnya. Farrow telah mengikuti Nyonya Crow, mantan induk semangnya itu ke rumahnya di Stourbridge, West Midlands sebelum mengancam akan membunuh anjingnya dan menyerangnya ketika ia menerjang pisaunya. Nyonya Crow yang adalah seorang janda menderita 2 mata lebam, tangan terpotong, dan gigi yang hilang dalam serangan yang terjadi pada tahun 1994. Farrow kemudian melarikan diri hanya dengan membawa kaleng berisi koin-koin senilai 26 pound sterling. Farrow mengakui perampokan dan penyerangan tersebut dan dipenjara selama 8 tahun pada bulan Oktober 1995. Pada tanggal 4 Januari 2012, Stephen Farrow yang membenci kekristenan menghabisi seorang janda yang juga mantan guru, Betty Yates, yang berumur 77 tahun, di pondoknya yang terpencil di tepi sungai. Dan 6 minggu kemudian, ia menghabisi pendeta John Suddarth di rumah pendeta tersebut. 2 hari sebelum menghabisi Nyonya Yates, ia mengirim pesan teks ke seorang teman yang mengatakan gereja akan menjadi yang pertama menderita. Farrow sebelumnya telah melakukan perjalanan ke Canterbury dengan maksud untuk menghabisi Uskup Agung Rowan Williams, tetapi batal karena tingkat keamanannya. Nyonya Yates yang tinggal sendiri tetapi memiliki kehidupan sosial yang aktif, dipukul kepalanya dengan sangat keras dengan tongkat sehingga kayunya pecah. Farrow kemudian menikamnya 3 kali untuk kesenangan dan membiarkan pisaunya mencuat dari luka di lehernya. 6 minggu kemudian, ia pergi ke rumah pendeta John Suddarth yang berusia 59 tahun.
yang ia tikam 7 kali dengan pisau dapur. Ketika pendeta yang terluka parah itu mengatakan ia akan mati, Pharaoh menjawab, "Kalau begitu matilah, cepat mati." Ia kemudian meletakkan gambar Yesus dan cermin di lantai dekat tubuh Saderts dan meletakkan sebuah Alkitab yang terbuka di surat Yudas di atas dadanya. Barang-barang lain yang melecehkan disebar di sekitar tubuh pendeta tersebut dalam upaya untuk mempermalukannya. Setelah menghabisi korban keduanya, Pharaoh pergi ke ruang duduk rumah pendeta tersebut, di mana ia menonton DVD Indiana Jones sambil minum bir. Pengadilan telah mengungkap juga bahwa sebelum ia melakukan 2 pembunuhan pada bulan Januari dan Februari tahun itu, Pharaoh yang selalu membawa pisau telah merampok sebuah rumah di dekat rumah pendeta di Thornbury dekat Bristol selama periode Natal. Di sana ia meninggalkan catatan untuk pemiliknya yang ditulis dengan tinta merah dan disematkan ke meja dapur dengan 2 pisau. Bunyinya, "Bersyukurlah kamu tidak kembali, atau aku akan membunuhmu, sampah Kristen. Aku sangat membenci Tuhan." Pharaoh pernah mengaku bahwa ia telah dilecehkan oleh seorang pendeta dan memiliki sikap agresif terhadap gereja, kata juri yang terdiri dari 8 pria dan 4 wanita pada saat persidangan. Pada tanggal 18 Februari, polisi menetapkan Pharaoh sebagai tersangka pembunuhan Saderts, memperingatkan masyarakat untuk tidak mendekatinya. Ia ditangkap keesokan harinya di Folkestone, Kent, di mana ia juga diinterogasi atas pembunuhan Yeats dan didakwa dengan pembunuhan dan perampokan pada 22 Februari. Seminggu kemudian, seorang pria berusia 43 tahun yang sebelumnya ditangkap atas dugaan kematian Saderts dieliminasi dari penyelidikan. Kepala Detektif Inspektor Simon Crisp dari Kepolisian Avon dan Somerset menyatakan bahwa melacak Pharaoh sulit karena gaya hidup nomadennya. Tetapi panggilan telepon tanpa nama dari seorang wanita di Kent telah menyebabkan penangkapannya. Pharaoh juga dikaitkan dengan perampokan di Vine Cottage di Thornbury dengan bukti DNA dan cetakan sepatu boot yang juga ditemukan di rumah Nyonya Yeats di Budleigh, Worcestershire di tepi sungai Severn. Pharaoh mengklaim bahwa dia hanya mengunjungi pensiunan itu pada hari-hari sebelum kematiannya dan tidak membunuhnya. Kemudian pada 13 Februari, ia muncul di rumah Saderts dan berulang kali menikamnya dengan pisau dapur. Setelah meninggalkan rumah pendeta keesokan paginya, Pharaoh menggunakan ponsel almarhum untuk mengirim pesan teks yang berbunyi, "Rip Tuan Saderts, orang cabul." Pharaoh kemudian ditangkap di Folkestone, Kent pada tanggal 19 Februari setelah mendapat informasi dari seorang wanita yang pernah tinggal bersamanya. Ia dinilai oleh tim kesehatan mental yang menemukannya sebagai pembohong patologis dengan rasa harga diri yang luar biasa, yang sombong, keras kepala, dan dianggap berbahaya dan sangat gelap. Jaksa penuntut dan pembela dalam persidangan Pharaoh setuju bahwa ia memiliki gangguan kepribadian psikopat. Dalam pembelaannya berisi bahwa gangguan kepribadian ini sangat mempengaruhi kemampuannya untuk melakukan pengendalian diri. Tetapi psikiater yang memberikan bukti mengatakan menjadi seorang psikopat tidak akan mempengaruhi kemampuannya untuk memahami perilakunya. Jaksa penuntut Michael Fitton mengatakan kepada pengadilan, ia tidak gila, ia tahu perbedaan antara benar dan salah. Ia melakukan apa yang ia lakukan sebagai pilihan. Pada tanggal 29 Juni, Pharaoh mengaku tidak bersalah atas kedua pembunuhan tersebut, tetapi mengaku melakukan perampokan. Persidangannya di Bristol Crown Court dimulai pada 4 Oktober. Ia kemudian mengakui pembunuhan Saderts dengan alasan kurang bertanggung jawab. Juri dengan suara bulat memutuskan ia bersalah membunuh Saderts, dan mayoritas 11-1 memutuskan ia bersalah atas pembunuhan Yeats. Pada 2 November 2012, hakim yang menyebut Pharaoh sadis menghukumnya untuk menghabiskan sisa hidupnya di penjara tanpa ada kesempatan untuk bebas. Pharaoh saat itu tidak menunjukkan reaksi sama sekali terhadap putusan hukumannya. Sekian kisah dari Stephen Pharaoh, seorang gelandangan psikopat yang berakhir dengan dipenjara seumur hidup. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.